Kekuatan geopolitik sebagai kekuatan bangsa Indonesia dalam mempertahankan NKRI. Pengertian geopolitik dapat diartikan sebagai ilmu bumi politik terapan atau applied political geography. Ada dua pengertian yang terkandung dalam konsep geopolitik, yaitu geopolitik sebagai ilmu, yaitu memberikan wawasan objektif akan posisi kita sebagai suatu bangsa yang hidup berdampingan dan saling berinteraksi dengan negara lain dalam pergaulan dunia. Geopolitik sebagai ideologi atau landasan ilmiah bagi tindakan politik suatu negara, yaitu hendak menjadikan wawasan tersebut sebagai cara pandang kolektif untuk melangsungkan, memelihara, dan mempertahankan semangat kebangsaan. Geopolitik NKRI adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang dirinya yang bineka serta lingkungan geografinya yang berwujud negara kepulauan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional dan turut serta menciptakan ketertiban dan perdamaian dunia dalam rangka mencapai tujuan nasional atau disebut juga wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memiliki peranan untuk mewujudkan serta memelihara persatuan dan kesatuan yang seiring dan selaras pada segenap aspek kehidupan nasional, menumbuhkan rasa tanggung jawab atau pemanfaatan lingkungannya, menegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional, merentang hubungan internasional dalam upaya ikut menegakkan perdamaian. Geopolitik NKRI juga berperan dalam penentuan dan pembentukan hukum kewilayahan guna melindungi batas-batas wilayah NKRI dari ancaman luar. Hukum kewilayahan 1. Hukum laut dan perkembangannya. Melalui deklarasi tanggal 13 Desember 1957, NKRI menunjukkan bahwa NKRI perlu laut wilayah selebar 12 mil laut dari garis pangkal atau garis dasar atas dasar poin de teori. Dengan demikian, laut antar pulau menjadi perairan pedalaman. Dalam deklarasi tersebut, disebutkan beberapa permasalahan mengenai hukum laut, di antaranya laut teritorial atau laut wilayah, perairan pedalaman, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landasan kontinen, dan laut lepas. 2. Hukum dirgantara dan perkembangan. Ruang dirgantara dapat dibagi menjadi dua, yaitu ruang udara dan ruang antariksa. Ruang udara berada di atas suatu wilayah negara dan dikategorikan sebagai ruang udara nasional wilayah kedaulatan negara kolong, atau negara yang di atasnya dilintasi oleh pesawat, yang pemanfaatannya dikendalikan secara internasional dan tidak boleh dijadikan subjek internasional dan tidak boleh dijadikan subjek negara kolong. Seperti halnya dengan hukum laut, Indonesia juga menuntut perlakuan yang sama terhadap hukum udara. Dalam hal ini, Indonesia menuntut berlakunya kedaulatan negara kolong terhadap ruang dirgantara. Paling sedikit tujuan yang ingin dicapai Indonesia ialah ruang udara Indonesia sebagai wilayah udara nasional dan ruang antariksa Indonesia sebagai wilayah kepentingan ZEE atau landasan kontinen yang meliputi pemanfaatan wilayah GSO, Geostationary Satellite Orbit, MEO, Medium Earth Orbit, dan LEO, Low Earth Orbit. Implikasi pembangunan geopolitik Indonesia. 1. Kurangnya rasa kesadaran bangsa Indonesia terhadap negaranya sebagai negara kepulauan yang berciri Nusantara. 2. Belum tumbuh dan berkembangnya pemahaman dan rasa bangga terhadap realita Indonesia sebagai negara kepulauan. 3. Banyak proyek pembangunan infrastruktur dan industri yang tidak memperhatikan tata ruang dan daya dukung lingkungan. 4. Banyaknya sejumlah kasus bencana alam yang disebabkan oleh faktor lingkungan dan human error. 5. Banyaknya pengangguran yang disebabkan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Kondisi geopolitik Indonesia pada saat ini. Pembangunan geopolitik Indonesia sudah dimulai oleh para pendiri bangsa melalui Ikrar Sumpah Pemuda. Satu nusa yang berarti keutuhan ruang Nusantara, satu bangsa yang merupakan landasan kebangsaan Indonesia, satu bahasa yang merupakan faktor pemersatu seluruh ruang Nusantara beserta isinya. Kondisi geografis suatu negara atau wilayah menjadi sangat penting dan menjadi pertimbangan pokok berbagai kebijakan, termasuk juga dalam merumuskan kebijakan nasional atau keamanan manusia. Penyebab konflik komunal tampaknya sedikit terbendung oleh faktor geografis, sebagaimana terjadinya di Afrika, Balkan, dan Asia Tenggara. Dengan demikian, posisi strategis Indonesia juga membawa implikasi geopolitik dan geostrategi tentunya. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan geopolitik hanya efektif apabila dilandasi oleh wawasan kebangsaan yang mantap. Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan geopolitik itu ada 4. Yang pertama, kurangnya perhatian terhadap aspek geografi dalam menentukan kebijakan.
Yang kedua, masih melemahnya implementasi peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menurunnya rasa nasionalisme. Yang keempat, kualitas SDM-nya masih rendah. Selanjutnya yaitu analisis permasalahan pembangunan geopolitik. Ada 4. Yang pertama, kurangnya perhatian pemerintah terhadap isu tapal batas border. Yang kedua, kurang fokusnya pemerintah dalam mengakomodasikan aspek geopolitik dalam menentukan kepentingan pertahanan. Yang ketiga, kurang akuratnya analisis terhadap perkembangan negara-negara major power di kawasan regional. Yang keempat, belum optimal dan seriusnya pemerintah dalam memperhatikan karakteristik geografi atau wilayah NKRI guna mengakomodasikan geopolitik berkaitan dengan pembangunan. Analisis pembangunan geopolitik Indonesia terhadap keutuhan NKRI. 1. Dimensi ruang dalam perkembangan geopolitik. Ruang adalah inti dari geopolitik. Dan menurut Haushofer, ruang ada dinamika dari politik dan militer. Dengan demikian, geopolitik merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mengaitkan ruang dengan kekuatan politik dan kekuatan fisik, militer, dan ekonomi. Dimensi frontier dalam perkembangan geopolitik. Pada zaman sekarang ini, frontier dapat terletak jauh di luar batas negara. Akibat globalisasi, muncul transparansi masyarakat. Ketahanan nasional cukup menjamin keamanan dan rasa aman suatu bangsa dan negara. Perlu ditopang oleh keamanan nasional. Ketiga, dimensi politik kekuatan atau power dalam perkembangan geopolitik. Untuk memenuhi tujuan nasional dan cita-cita bangsa, diperlukan kekuatan politik, ekonomi, dan militer secara paralel dalam bingkai kekuatan nasional. Oleh karena itu, politik kekuatan menjadi salah satu faktor dalam geopolitik. Contoh, geopolitik Jepang menggunakan kekuatan ekonomi ditambah dengan kekuatan politik. Analisis strategi pertahanan. Strategi pertahanan sebagai bagian dari strategi penangkalan ditujukan terutama untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan negara. Strategis pertahanan digunakan jika strategis penangkalan belum mencapai tujuannya. Reaksi suatu negara dan bangsa terhadap ancaman dapat bervariasi melalui paling keras sampai yang relatif lunak. Ada sekitar 5. Yang pertama, ancaman terhadap eksistensi negara dan bangsa. Yang kedua, menyewa pangkalan di negara lain. Yang ketiga, pada Orde Baru Pancasila dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dalam eksistensi sehingga rongrongan terhadap Pancasila mengundang reaksi keras. Yang keempat, ancaman terhadap kepentingan nasional. Yang kelima, dihadapi dengan manuver politik. Ancaman terhadap sebagian wilayah. Reaksi lebih rendah dari kekerasannya. Masalah psikologis yang berkaitan dengan kedaulatan dan kehormatan suatu negara dan bangsa akan mendorong reaksi kekerasan yang terjadi. Jika wilayah yang terancam dengan pusat pemerintahan bereaksi, dapat lebih keras. Ancaman terhadap lifeline, ekonomi, dan perdagangan. Reaksi tidak begitu keras. Untuk negara maritim dapat lebih keras. Polstra Pertahanan RI adalah jabaran dari geopolitik pada aspek militer. Karena itu mengandung aspek-aspek konsepsi ruang, konsepsi frontier, konsepsi kekuatan-kekuatan, dan konsepsi penciptaan rasa aman dan keamanan bagi rakyat. Perkembangan global memaksa Polstra Pertahanan RI disesuaikan atau ditingkatkan wawasannya mencakup regional. Karena dunia sudah tanpa batas atau Konice Komae, dengan demikian Polstra Pertahanan RI harus berupaya menciptakan frontier di luar batas negara dengan maksud untuk memperbesar ruang pertahanan dalam menghadapi berbagai ancaman.